Oke guys, balik lagi bareng PS Anime. Kali ini Mimin ada judul baru. Ya walaupun udah ada sih yang bahas di channel lain, tapi karena Mimin suka sama ceritanya dan Mimin pengen kalian yang belum baca juga merasakan kebahagiaan yang sama gitu. Jadi Mimin gaskan aja lah ya. Jadi judul manhwanya itu Top Tier Providence, Secretly Cultivate for 1,000 Years. Oke, biar gak lama kita langsung ke ceritanya aja, oke? Dan biar seru, coba Mimin bakal gak ngasih kalian sinopsisnya dulu di awal. Jadi buat kalian yang belum tahu ceritanya, cukup ngikutin dari awal aja ceritanya, oke? Seorang wanita memberi pengumuman kalau belakangan ini, sekte telah disusupi oleh kultivator iblis dan di sekitar waktu itu, tetua Tie yang merupakan petinggi sekte harus pergi dari kebun obat ini untuk urusan resmi. Dan wanita ini adalah orang yang dikirim oleh tetua Tie untuk melindungi sekte. Mendengar itu, MC kita ini terlihat lega karena saat ini dia sedang berusaha mendapatkan akar spiritual yang berkualitas baik. Dengan adanya orang yang melindungi sekte, jadi dia bisa tetap merasa aman. BTW nama MC kita ini adalah Hanju. Dia adalah petani tanaman obat di sekte ini. Dia adalah anak yang sangat bertekad untuk memiliki sistem kultivasi immortal untuk mempertahankan diri sendiri. Keesokan harinya dia memohon kepada dewa agar diberikan akar spiritual, tapi belum terwujud. Kemudian di hari ketiga dia memohon lagi dan kali ini permintaannya masih belum terwujud. Dan hasilnya masih sama, dia masih belum bisa mendapatkan akar spiritual. Sampai setahun kemudian, dia melakukan doa, tapi akar spiritual itu masih belum dia dapatkan juga. Bahkan sampai 2 tahun pun dia doa, itu masih belum terjawab juga doanya guys. Dia pun terlihat pasrah sekarang, karena tidak bisa berkultivasi. Saat dalam keadaan pasrah, dia sempat berpikir untuk menggunakan medium akar spiritualis. Tapi menurut dia, itu percuma. Karena dia harus berkultivasi cukup tinggi kali ini, agar dia bisa hidup lebih panjang lagi dari kehidupan sebelumnya. Beberapa saat kemudian, tetua Tie datang. Orang-orang berkumpul untuk melihat dia. Ini adalah tetua Tie. Dia mengatakan kalau dia sangat bangga dengan rakyatnya karena telah bekerja dengan baik. Di saat semua orang terlihat memuji tetua Tie, Hanju ini justru kebalikannya guys. Dia berkata kalau Pak Tua itu tidak akan bisa memberikan sesuatu yang bagus walau mereka terus memujinya. Tiba-tiba Hanju dan 3 orang teman ini dipanggil oleh tetua Tie. Tetua Tie memeriksa setiap tangan anak itu untuk memeriksa apakah mereka punya akar spiritual. Hanju terlihat panik. Setahu dia, tetua Tie tidak pernah memberikan izin para budaknya untuk melakukan kultivasi. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba dia ingin mencari budaknya yang memiliki akar kultivasi? Setelah itu Hanju melihat kalau tangan tetua Tie ini terluka. Dari sana akhirnya dia berkesimpulan, jangan-jangan tetua Tie ini mencari orang yang sudah memiliki akar kultivasi untuk digunakan sebagai obat demi menyembuhkan dirinya. Saat diperiksa, syukurnya akar kultivasi Hanju masih belum tumbuh, jadi dirinya selamat. Tapi itu tidak berlaku bagi anak berikutnya. Si gembul ini memiliki akar spiritual. Tetua Tie pun berkata kalau dirinya akan menjadikan si gembul itu murid. Dan dia akan dibawa keluar lembah demi mengembangkan kultivasinya. Karena tidak enak menolak, si gembul ini pun bersedia dibawa pergi. Melihat itu, orang-orang merasa kalau si gembul itu sangat beruntung. Mereka mengira kalau si gembul itu akan menjadi seorang immortal. Tapi Hanju tidak sepemikiran dengan orang-orang itu. Dia berpikir kalau anak itu tidak akan pernah kembali. 3 tahun berlalu, akhirnya Hanju mendapatkan akar spiritual miliknya. Itu adalah fisik spiritual 6 alur dengan elemen spiritual angin, api, air, tanah, kayu, dan petir. Karena saking senangnya, dia pun berniat langsung berlatih. Tapi kemudian dia teringat dengan tetua Tie. Itu akan sangat berbahaya kalau tetua Tie tahu bahwa dirinya berlatih kultivasi. Tiba-tiba sistemnya mengatakan kalau dia bisa membuat sebuah ruangan untuk berlatih agar kultivator lain tidak bisa melihat latihannya. Akhirnya kini dia pun siap untuk berlatih. Jadi Hanju ini adalah anak yang lahir dari keluarga biasa yang ada di sekte immortal. Dia memiliki wajah yang tampan dan dicintai oleh semua orang. Dia ditinggalkan oleh kedua orang tuanya waktu masih kecil. Tapi dalam kegelapan, dia nampaknya punya takdir untuk ditanggung. Dengan bakat pedang yang tak tertandingi, dan kemampuan untuk merasakan 6 kekuatan misterius dari langit dan bumi, kini dia secara tidak sengaja telah membangkitkan warisan Kaisar Immortal untuk mendapatkan teknik tertinggi dari 6 jalur reinkarnasi. Saat ini dia diminta untuk memilih jalur kultivasi yang pertama, dan dia memilih kultivasi pedang. Saat kultivasi dimulai, sekujur badannya terasa hangat dan penuh kekuatan. Melalui sistem yang dia punya, dia tidak hanya bisa melihat atribut kekuatannya, tapi dia juga bisa melihat status hubungannya dengan orang-orang di sekitar. Saat dilihat, ternyata hubungan Hanju dan tetua Tie memiliki status benci. Itu artinya, tetua Tie membenci Hanju. Dia pun terlihat kesal, karena dia merasa kalau dirinya telah bersusah payah menanam tanaman obat untuk orang tua itu. Tapi kemudian Hanju berpikir, kebencian itu bisa saja terjadi karena orang tuanya telah kabur dari sekte. Mumpung tetua Tie sedang tidak berada di sekte belakangan ini, Hanju pun bisa leluasa untuk melakukan latihan
untuk meningkatkan kultivasinya. Ketika dia mencapai tingkat ke-9 dari Ki pemurnian, dia berencana meninggalkan tempat ini. Saat berlatih, sistemnya muncul dan memberikan 3 opsi kultivasi. Dari ketiga opsi ini, Hanju memilih opsi kedua, yaitu membuka fungsi kultivasi yang menyembunyikan akar spiritual. 2 tahun kemudian, kultivasinya sudah mulai berkembang. Kini dia bisa menggunakan itu untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Misal seperti menggunakan aura bumi untuk memberi nutrisi, aura kayu untuk memperkuat esensi, aura air untuk menyuburkan, dan aura angin untuk menghilangkan bau busuk. Dengan begitu, tanaman obat yang dia tanam bisa cepat tumbuh. Bukan hanya aura itu saja yang berkembang, tapi ternyata sejak dia berkultivasi, atribut daya tariknya juga ikut berkembang. Kini dia semakin disukai oleh ciwi-ciwi di sekitarnya. Bahkan ada yang ngajak nikah, guys. Tapi Hanju tidak suka itu karena akan sangat merepotkan, katanya. Saat dia membawa hasil panen, dia dipanggil oleh wanita ini. Jadi wanita ini namanya Sing Hongsuan, dan dia adalah seorang immortal. Dia adalah orang yang membantu Tetua Tie untuk menjaga kebun obat. Biasanya dia tidak mau repot-repot untuk berhubungan dengan para budak. Tapi sekarang tiba-tiba wanita ini mengajak Hanju untuk pergi ke dalam hutan. Saat dilihat di sistem, wanita ini memiliki status disukai. Tapi ini tidak masuk akal, karena Hanju belum pernah berhubungan dengannya. Hanju berpikir itu terjadi karena Sing ini sengaja mengincar dia. Saat telah sampai di tengah hutan, Sing menawarkan Hanju untuk membantunya memperoleh resep Tetua Tie. Jika dia mau, Sing akan membantunya untuk berkultivasi menjadi immortal dan menyingkirkan status manusia. Selain itu, Hanju juga akan dibawa untuk keluar dari sekte Yuking dan membuatnya bergabung dengan sekte iblis. Mendengar itu, Hanju langsung mematung. Dia tidak menyangka kalau gadis di depannya ternyata seorang kultivator iblis. Dia pun kini mulai mempertimbangkan hal itu. Kalau dia menolak, maka kemungkinan besar Sing akan membunuhnya. Tapi kalau dia membantu Sing, maka dia akan dikejar sampai ke ujung bumi oleh Tetua Tie. Jika melawan, kultivasinya belum sempurna, jadi dia pasti kalah. Hanju pun berusaha mengelak dengan bilang kalau dia tidak tahu di mana letak resep itu. Dan dia juga mengatakan kalau dia tidak punya kekuatan kultivasi. Tiba-tiba Sing langsung merangsek maju dan mencekik Hanju. Dia mengatakan kalau dia sudah punya rencana dan tahu di mana tempatnya. Jadi Hanju hanya perlu menjalankan perintah. Sing memberikan sebuah pil ke Hanju. Hanju tahu kalau itu adalah pil beracun. Sesampainya di rumah, Hanju langsung meminta tolong ke sistemnya untuk menghilangkan obat itu dari tubuhnya. Saat memikirkan rencana untuk mengatasi wanita iblis Sing itu, sistem Hanju muncul dan memberikan 2 opsi quest lagi. Opsi pertama, jika mencuri resep tersebut, maka Hanju akan mendapat tingkat kebencian 5 bintang dari sekte Yuking. Opsi kedua, jika dia menentang dan tidak membiarkan Sing mendapatkan resepnya, maka dia akan mendapatkan teknik pedang Ultimate Finger Divine Sword. Malam hari tiba, Hanju siap menjalankan misi. Sing sudah memancing para penjaga menjauh dari rumah Tetua Tie. Kini Hanju bisa pergi. Saat berada di rumah Tetua Tie, Hanju kesulitan untuk menemukan resep itu. Ruangan itu sangat besar. Saat Hanju berhenti sejenak untuk melihat pena yang dimiliki Tetua Tie, Sing datang dan mulai memarahi Hanju. Hanju pun terpojok. Dia benar-benar tidak bisa menemukan resep itu. Saat bersender di sebuah rak, sebuah gentong terjatuh dan dari dalamnya sebuah gulungan resep keluar. Itu adalah barangnya. Hanju pun panik. Dia tidak mau Sing mendapatkan resep itu. Saat Sing terlihat bahagia mendapatkan resep itu, Hanju pun diam-diam menyerangnya dari belakang. Tapi sebelum serangan itu mengenai Sing, tiba-tiba Tetua Tie datang dari luar. Kekuatannya sangat besar sampai membuat resep itu terbang dan mendarat di tangan Tetua Tie. Wajahnya sangat marah melihat Sing. Dia pun langsung menyerang. Tapi dengan cepat, Sing ini bisa kabur. Kini tinggal Hanju yang berada di ruangan. Hanju berkata kalau dia ke sana untuk menahan Sing agar tidak mencuri resep itu. Kemudian dia menceritakan kalau dia itu dimanfaatkan oleh Sing. Syukur Tetua Tie itu percaya. Dia pun menyuruh Hanju untuk pergi. Karena Sing tidak mendapatkan resep itu, Hanju pun mendapatkan teknik pedang di Ultimate Finger Divine Sword. 2 tahun kemudian, teknik itu sudah berkembang. Karena teknik itu, dia bisa lebih mudah membelah kayu. Dalam 2 tahun terakhir, dia sudah mengkultivasi keempat akar spiritualnya ke tingkat 9 ranah Ki Refinement. Dan kini, dia selangkah lagi untuk mengembangkan akar spiritual petir dan api ke tingkat 9 ranah Ki Refinement. Setelah itu, barulah dia bisa menerobos ranah Foundation Establishment. Tapi kebun obat tempatnya berada sekarang tidak bisa menyerap akar spiritual api. Jadinya dia harus meninggalkan tempat ini dan mencari tempat lain untuk berkultivasi. Dia pun pergi ke sekte Yuking bagian luar. Kini dia telah berada di pintu gerbang masuk. Saat bertemu dengan penjaga, dia memperkenalkan diri. Dia juga memberitahu ranah kultivasinya yaitu ranah 9 Ki Refinement. Saat mengetahui itu, para penjaga sempat ingin memanggil seseorang. Namun dari dalam, seorang kultivator berkata kalau dia yang akan memeriksanya.
Itu dilakukan karena beberapa tahun lalu ada seorang kultivator iblis yang masuk sekte Yuking. Nama orang ini adalah Yang Luhan. Dia berasal dari sekte Yuking bagian luar. Dia meminta Hanju untuk menunjukkan sedikit kekuatan spiritualnya. Hanju pun menunjukkannya. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Sampai-sampai orang di sana bengong ngeliatnya guys. Setelah itu Hanju langsung diajak masuk ke sekte luar Yuking untuk didaftarkan sebagai murid. Di sekte Yuking luar ini terdapat lebih dari 2000 murid. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat dasar yang dapat memasuki sekte dalam. Namun untuk mencapai tingkat dasar itu sulit. Setiap 3 tahun, sekte akan mengadakan kompetisi kecil dan 3 teratas akan mendapatkan pil untuk mencapai tingkat dasar. Pil ini dapat membantu level 9 ranah Key Refinement untuk menerobos level dasar. Hanju tertarik dengan berapa banyak murid yang ada di sekte dalam. Tapi sayang, Luhan tidak tahu banyak tentang sekte dalam, karena itu adalah bagian sekte yang khusus. Kemudian Hanju bertanya, apakah sekte Yuking memiliki tempat untuk mengkultivasi ki spiritual petir dan api? Mendengar itu, Luhan langsung terkejut. Karena ki spiritual petir itu sangat langka. Dia mengatakan kalau sekte luar tidak memilikinya, tapi kemungkinan sekte dalam memiliki itu. Kalau dia mau, Luhan bisa membantunya mengajukan permohonan ke Aula Tetua untuk bergabung ke sekte dalam. Hanju menunjukkan sedikit ki spiritual petirnya untuk meyakinkan Luhan agar dia mau membantunya masuk ke sekte dalam. Kini mereka sudah menghadap ke Tetua Aula. Saat sampai di sana, Luhan bertanya tentang keberadaan Master Agung. Tapi sayang, Master Agung belum ada di sekte. Luhan juga mengatakan kalau orang yang dia bawa ini memiliki akar spiritual petir yang sangat langka. Ia meminta Hanju menunjukkannya. Dan ternyata nggak cuma petir, Hanju bisa menunjukkan semua akar spiritualnya. Tanpa perlu lama-lama, Hanju pun langsung dikasih perlengkapan untuk menjadi murid di sekte Yuking oleh kakek itu. Perlengkapannya ada pas sekte, 1 botol pil akumulasi ki, kantong penyimpanan, 100 batu spirit berkualitas rendah, dan jubah Taoist sekte Yuking. Untuk masalah pendaftarannya ke sekte dalam, Tetua Aula dan Luhan sudah mengurus itu. Hanju hanya butuh beristirahat saja sekarang, sampai Mahaguru sekte Yuking datang. Sembari menunggu kedatangan Mahaguru, Hanju memutuskan untuk berlatih kultivasi. Jadi Hanju ini unik guys, biasanya kultivator itu cuma bisa ngelatih 1 jenis atribut, tapi Hanju ini bisa mengkultivasi 6 jenis atribut sekaligus. Tapi untuk meningkatin itu semua, dia harus bekerja berkali-kali lebih keras daripada yang lain. Sekarang, semua itu sudah semakin sempurna, dan dia merasa jadi lebih kuat. Alasan dia kenapa ingin berkultivasi dan hidup panjang karena dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak menghargai kesehatan, sampai akhirnya dia terkena penyakit stadium akhir di usia muda. Saat itulah dia merasa menyesal, dia baru menyadari kalau hidup itu sangat berharga. Untuk itu, di kehidupan saat ini, dia tidak menginginkan ketenaran atau kekayaan. Yang dia inginkan hanyalah hidup lama dan menjadi immortal. Luhan kembali. Dia memberi kabar kalau Mahaguru telah datang. Dan ini sudah setengah tahun lamanya sejak Hanju pertama kali datang ke sekte Yuking. Saat melihat Hanju, Luhan terkejut saat melihat ki-nya Hanju ini sudah jauh lebih kuat. Sedangkan Hanju tidak merasa kalau dia sudah melakukan kultivasi selama setengah tahun. Kini kultivasi apinya sudah mencapai level 9 ranah Key Refinement. Mereka bertiga menghadap ke Tetua Agung. Saat pertama kali melihat Hanju, Tetua Agung merasa kalau temperamen anak itu sangat baik dan tidak seburuk murid dalam. Bahkan bisa menyusul murid elit. Itu adalah Tetua Agungnya guys. Awalnya Mimin kira dia bakal six pack gitu ya, keren ya. Tapi ternyata gembul. Kata Tetua Agung, kalau ingin bergabung dengan sekte dalam, maka Hanju harus belajar di bawah seorang guru. Di sekte dalam ada 18 puncak, jadi ada 18 instruktur. Kalau ada yang tertarik dengan Hanju, dia bisa langsung menjadi murid sekte dalam. Kalau tidak, dia hanya bisa mengikuti kompetisi kecil untuk mendapatkan foundation dasar sesegera mungkin. Tapi itu tidak masalah bagi Hanju. Mereka pun kini pergi ke sekte dalam. Selama di perjalanan, Tetua Agung menjelaskan kalau setiap peak atau puncak memiliki gaya yang berbeda karena kepribadian instrukturnya. Ada yang agresif, ada yang kompetitif, ada yang rendah hati dan pekerja keras, dan ada yang selalu mengerjakan misi. Saat ditanya ingin yang seperti apa, Hanju berkata kalau dia kurang suka kesibukan dan kurang suka yang high profile gitu kan. Tetua Agung pun tahu kemana harus membawa Hanju, yaitu ke Yuyu Peak. Ini adalah tempat dari Yuyu Peak. Dari 18 peak, Yuyu Peak ini adalah yang terkecil dan yang sangat dingin. Ketua dari peak ini adalah Immortal Sisuan, yang selama ini tetap berada pada ranah Primary Soul. Dia suka hidup dalam kesunyian dan ketenangan. Itulah sebabnya Yuyu Peak tidak pernah ramai. Selain itu, dia juga tidak mengizinkan murid-muridnya untuk menjalin hubungan cinta. Maka dari itu, pada dasarnya murid dari Yuyu Peak adalah kultivator yang buruk.
Saat menjelaskan itu, Tetua Agung berpikir kalau Hanju akan merubah keputusannya. Tapi siapa sangka, ternyata Hanju merasa kalau Yuyu Peak ini adalah tempat yang sangat cocok untuknya. Kini Hanju telah bertemu dengan Sisuan. Selain Sisuan, di sana juga ada Chang Yuer. Dari analisis sistemnya Hanju, wanita ini berpikir kalau Hanju itu tampan, dan dia juga suka sama Hanju. Setelah itu, Hanju diminta untuk menunjukkan kekuatan dengan menyerang Sisuan. Dia pun tanpa ragu langsung mengeluarkan kekuatannya. Itu adalah skill mantra pedang. Saat ditanya, Hanju mengaku kalau itu satu-satunya skill yang dia punya. Tapi dengan itu saja, sudah cukup untuk membuat Sisuan untuk kagum padanya. Hanju pun diterima di Yuyu Peak. Habis itu, tiba-tiba Sisuan memasang tatapan yang agak sinis. Chang Yuer bilang kalau masternya itu nunggu Hanju untuk manggil dia guru. Dan setelah dibisikin gitu, Hanju langsung sujud. Tapi Sisuan sebenarnya biasa aja sih. Dia nyuruh Chang Yuer untuk ngajak Hanju ke dalam kediamannya. Selama perjalanan ke kediaman Hanju, Chang Yuer ngenalin dirinya. Dia nyuruh Hanju untuk manggil dia kakak senior. Di sisi Chang Yuer, ternyata dia benar-benar ngerasa terkesan banget sama kedatangan si Hanju ini guys. Karena setelah 5 tahun penantian, akhirnya dia punya adik junior. Selain itu dia juga suka sama Hanju karena ya Hanju tampan dan sikap dan kepribadiannya pun sesuai sama seleranya. Sekarang mereka udah nyampe di kediaman Hanju. Chang Yuer bilang kalau goa tempatnya tinggal bersebelahan, jadi kalau ada apa-apa, tinggal bilang aja. Saat Chang Yuer pergi, Hanju tiba-tiba kepikiran sama masternya, yaitu Sisuan. Baru kali ini dia merasa terintimidasi sama kekuatan orang lain. Jadi masternya itu berada di tingkat Primary Soul level 3. Itu tingkat yang jauh dari Hanju. Selama bersama Tetua Agung, Hanju diberikan penjelasan kalau perbedaan kekuatan antara sekte luar dan sekte dalam itu sangatlah jauh. Jadi walaupun Tetua Agung berada pada ranah Foundation Establishment, tapi dia hanya bisa menjadi tetua dari sekte luar. Nah, di dunia ini ada 4 ranah guys. Yang pertama ada ranah Ki Refinement, di mana di ranah ini kultivator menyerap ki spiritual langit dan bumi, lalu mengarahkannya ke dalam Dantian, menggunakannya untuk melunakkan tulang dan secara dramatis meningkatkan kekuatan fisik kultivator. Yang kedua ada Foundation Establishment. Setelah kultivator menyerap ki spiritual yang cukup untuk mengisi Dantian, ki tersebut dikompresi hingga meleleh ke dalam Dantian. Ki yang meleleh menjadi energi spiritual yang membuat kultivator naik ke ranah Foundation Establishment. Yang ketiga ada Golden Core. Di alam ini, energi spiritual melingkar dan mengembun untuk membentuk pil padat. Kultivator bertindak sebagai kuali manusia dan memfokuskan esensi vital, ki, dan energi spiritual untuk menciptakan janin suci. Yang keempat ada Primary Soul. Setelah esensi spiritual, ki, dan energi spiritual yang cukup dituangkan ke dalam Golden Core sampai hancur, maka lahirlah Primary Soul. Kultivator dapat menggunakan Primary Soul untuk menggetarkan langit dan bumi, serta secara alami memperoleh kekuatan yang tak terukur. Setahu Hanju, hanya pendiri sekte Yuking yang memiliki kekuatan di atas ranah Primary Soul. Namun dia pergi keluar selama bertahun-tahun dan belum kembali. Artinya, Immortal Sisuan adalah kultivator terkuat yang pernah ditemuinya selama ini. Sebelum dia menjadi tambah kuat, Hanju berpikir kalau dirinya harus bergantung pada gurunya itu, agar dia bisa berjaga-jaga dari bahaya. Ini dia pikirin karena emang Hanju pengen hidup yang lebih panjang. Dia nggak mau terjadi hal yang buruk pada dirinya sebelum dia menjadi seorang immortal. Sekarang Hanju masuk ke kamarnya dan mulai bersiap untuk melakukan kultivasi. Tapi sebelum itu, sistemnya muncul ngasih sebuah quest. Pilihan pertama bilang kalau Hanju bakal dapat kekuatan senjata sihir yang luar biasa. Tapi dia harus menjadi pemimpin di Yuyu Peak dan harus siap untuk menyinggung Sisuan. Yang kedua, Hanju bisa tetap rendah hati dan berkultivasi. Kalau dia bisa dapat pengakuan dari Sisuan, dia bakal dapat sebuah buku teknik gerakan. Hanju pun bingung, dan akhirnya dia milih opsi kedua. 3 tahun sudah berlalu, Hanju sudah selesai berkultivasi. Sekarang dia lagi nyoba buat belajar terbang dengan pedang. Karena dia mikir nggak mungkin terus-terusan bakal minta bantuan ke kakak seniornya buat kemana-mana. Gak perlu lama buat MC kita ini belajar guys. Hanya sekejap dia udah bisa langsung menguasai teknik itu. Waktu lagi terbang, Hanju ketemu sama si Sisuan. Sisuan ini muji Hanju karena dia udah berhasil berkultivasi dalam pengasingan selama 3 tahun. Di momen itu Hanju juga ngasih tahu kalau kultivasi angin dan apinya udah naik ke tingkat 9. Dan sekarang dia minta saran ke Sisuan tentang gimana caranya ngembangin akar spiritual petir. Tapi sayang, Sisuan bilang kalau itu nggak bisa. Kata dia sih alasannya karena mengkultivasi satu jenis ki spiritual aja udah sangat sulit. Selain itu juga resikonya besar. Dalam hati Hanju berpikir kalau itu ada benarnya juga. Tapi karena tekadnya udah besar, dia pun berkata kalau dia siap untuk menanggung semua resikonya. Mendengar itu, Sisuan kelihatan seneng. Dia pun mau bantu Hanju. Hanju diminta untuk pakai array teleportasi sekte dalam untuk pergi ke kolam spiritual petir.
Tanpa pikir panjang, dia pun langsung pergi ke sana. Ini adalah kolam spiritual petir. Tempat ini benar-benar besar, tapi Hanju ngeliat ada satu orang yang lagi berkultivasi di sana. Dengan wajah yang serem dan suara yang agak berat, ada suara yang tiba-tiba nyuruh Hanju untuk tidak berjalan-jalan di dalam kolam. Dia hanya bisa berkultivasi di sisi kolam. Kalau nggak gitu, dia bisa tersambar petir sampai mati. Ngedengar itu, Hanju spontan teriak. Teriakannya itu sampai bikin orang yang lagi kultivasi ini melek, guys. Suara dan muka yang serem tadi itu berasal dari roh pohon ini. Berdasarkan info, roh pohon adalah harta katalisator kultivasi. Walau fisiknya terlihat seperti iblis, tapi dengan berkultivasi di dekat dia, khasiatnya akan berlipat ganda. Pohon ini ngasih tahu Hanju untuk milih tempat kultivasi yang cocok untuk dirinya sendiri. Dan dia juga ngasih tahu untuk jangan dekat-dekat sama pusatnya. Hanju seneng banget karena dia bisa nemuin tempat yang cocok untuk ngembangin kekuatannya. Dia berambisi untuk mengkultivasi ki spiritual petirnya itu ke level 6 dalam waktu setahun. Ngedengar itu, orang ini bilang kalau itu mustahil, karena menurut dia, kultivasi itu ada batasnya. Dia pun ngira kalau Hanju nggak bakal bisa melangkah jauh. Setahun kemudian, akhirnya orang ini narik perkataannya. Dia kelihatan nggak nyangka waktu orang yang dia remehin sebelumnya, ternyata beneran bisa ningkatin ki spiritual petir ke level 9. Akhirnya 6 jalur kultivasi Hanju selesai. Dia bisa pergi ke ranah Foundation Establishment sekarang. Sebuah badai petir terlihat di atas. Itu adalah kesengsaraan petir untuk menerobos ke ranah Establishment. Sebentar lagi petir itu akan menyambar Hanju. Roh pohon ini pun menyuruh orang lain yang berkultivasi di sana untuk pergi. Mereka berdua mengira kalau Hanju akan mati di sengat petir itu. Tapi Hanju bisa mengendalikan petir itu dengan cara menyerapnya dan mengubah itu menjadi ki spiritual yang paling murni untuk membuat penghalang yang membantu mempertahankan dampaknya. 2 tahun kemudian, ranah kultivasi Hanju udah naik ke level 3 Foundation Establishment. Dan masa hidupnya juga naik jadi 200 tahun. Dari belakang, seorang kultivator yang berada di kolam petir berbicara kepada Hanju. Dia memuji keahlian Hanju karena sudah bisa berhasil mencapai level 3 ranah Foundation Establishment dalam waktu singkat. Nama orang ini adalah Mo Fuchou. Dia adalah murid dari Tian Li Peak. Waktu tahu kalau Hanju ini berasal dari Yuyu Peak, dia menganggap bakatnya itu sia-sia. Dan dia pun nawarin buat masuk ke sektenya. Dia bilang kalau gurunya adalah seorang kultivator petir. Tapi Hanju udah ngakuin si Xuan sebagai gurunya. Untuk itu dia minta maaf nggak bisa ikut sarannya si Fuchou ini. Fuchou pun nggak keberatan karena dia cuma nawarin. Pas lagi ngomong tiba-tiba sistemnya muncul. Di sana ada notifikasi yang bilang kalau Xing Xuan lagi dikejar sama sekte Yuking dan dia sedang terluka parah. Tapi dia berhasil melarikan diri. Xing Hong Xuan ini mengkhianati sekte iblis King Ming dan sekarang dia lagi diburu sama prajurit di sana. Di notifikasi keempat ini infonya agak aneh sih guys. Si sistem ini bilang kalau peringkat disukainya meningkat menjadi 4 bintang. Hanju pun bingung padahal mereka nggak pernah ketemu. Dari notifikasi itu Hanju berpikir gimana sistem ini bisa memiliki fungsi seperti catatan kejadian karakter. Dia penasaran berapa banyak lagi fungsi yang dipunya sama sistem ini. Tapi daripada pusing mikirin itu, dia lebih milih untuk mulai berkultivasi lagi. Waktu dia mau berkultivasi, tiba-tiba sebuah lonceng berbunyi. Hanju langsung lari ke depan. Di depan sudah ada Chang Yuer yang menyapa. Kata dia, itu adalah tanda kalau masternya telah memanggil dan menyuruh semua murid untuk berkumpul. Dan belum juga selesai ngasih tahu info, Chang Yuer ini udah duluan kaget sama peningkatan kultivasi dari Hanju guys. Dia sekarang malu sama adik junior itu, karena dia baru mencapai tingkat 2 ranah Foundation Establishment. Dia pun berpikir untuk cepat-cepat berkultivasi biar nggak kalah sama adik juniornya ini, karena dia udah janji sama dirinya sendiri untuk ngelindungin adik juniornya itu. Oke, sekarang mereka udah berangkat menuju tempat berkumpul. Dari perkataan Chang Yuer, biasanya lonceng tidak dibunyikan di Yuyu Peak. Ketika lonceng dibunyikan, itu berarti guru ingin memanggil semua murid. Ini adalah pertama kalinya lonceng dibunyikan selama bertahun-tahun. Jadi dia belum sempat ngasih tahu tentang itu ke Hanju. Kini mereka semua udah berkumpul. Si Xuan ngasih info, baru-baru ini dia dengar kalau ada mata-mata dari sekte iblis King Ming di sekte Yuking. Jadi dia memperingati murid-muridnya untuk berhati-hati saat merekrut murid walaupun mereka tidak berkultivasi kekuatan iblis. Beberapa saat kemudian Hanju sampai di tempat. Dengan ketampanannya itu, dia berhasil menarik perhatian semua orang di sana. Bahkan parahnya, sampai ada yang mau ngajak dia berhubungan intim. Jadi orang-orang ini belum pernah ketemu Hanju sebelumnya, karena Hanju memang terlalu sibuk untuk berkultivasi di goa. Seorang murid mendatangi Hanju. Dia adalah murid pertama di Yuyu Peak, namanya Liu Sanxin. Dia adalah yang bertanggung jawab atas sebagian besar urusan di dalam Peak. Jadi kalau Hanju ada masalah, dia diminta langsung melapor ke Liu. Si Xuan lanjut memberikan informasi. Atas perintah pemimpin sekte,
Murid-murid dari 3 peak terakhir akan dikirim untuk bertarung melawan sekte Iblis King Ming. Yu Yu Peak juga termasuk dalam 3 peak terakhir itu. Walaupun diminta untuk berperang, tapi ekspresi murid-murid di sana benar-benar santai dan gak ada yang khawatir guys. Kemudian Liu Sanxin berkata kalau kesempatan ini adalah kesempatan yang bagus untuk berfokus pada murid-murid yang paling menonjol dari tiap peak untuk menjadi landasan generasi sekte berikutnya. Ini juga merupakan salah satu program dari sekte Yu King. Dia pun meminta Siswan untuk memilih kandidatnya. Waktu meminta itu, Liu benar-benar yakin kalau dialah yang bakal dipilih untuk jadi kandidat. Tapi ternyata Siswan berkata lain, dia memilih Hanju untuk jadi kandidat. Alasan dia sih karena beberapa tahun setelah bergabung, Hanju ini udah bisa nyampe di level 3 ranah Foundation Establishment dari yang sebelumnya hanya level 9 Key Refinement. Mengetahui itu, Liu dan Hanju terkejut. Orang-orang di sana lebih memilih Liu yang maju. Lalu Hanju mengangkat tangan dan ngomong kalau dia pengen diam di Yu Yu Peak aja. Selain itu, dia nganggep kalau dirinya baru aja nyampe di Yu Yu Peak. Jadi dia ngerasa harus ngasih kesempatan ke saudara yang lainnya. Waktu bilang kayak gitu, Hanju mikir, jangan-jangan Siswan mencurigai dia sebagai mata-mata dari sekte iblis. Jadi daripada mendapat masalah, mending dia tolak tawaran dari masternya itu. Karena tidak mau memaksa, Siswan pun akhirnya menunjuk Liu untuk menjadi kandidat. Walaupun begitu, di dalam hati, Siswan mulai mencurigai gerak-gerik Hanju. Liu sangat berterima kasih pada Hanju. Sistemnya pun langsung nyatet kalau tingkat kesukaan Liu ini meningkat menjadi 1 bintang. Setelah itu, Chang Yuer mengajak Hanju untuk menjalankan misi sekte. Tapi Hanju menolak itu. MC kita ini agak aneh guys. Dia benar-benar takut buat mati lagi kali ini. Padahal dia punya kultivasi yang tinggi. Chang Yuer sempat kesel ke Hanju. Karena gimana mungkin seorang kultivator takut mati gitu kan. Tapi Hanju bilang, kalau bukan karena takut mati, lalu untuk apa dia berkultivasi? Ya itu jawaban yang masuk akal juga sih. 10 tahun kemudian, Hanju balik lagi ke dalam kolam petir. Di sana, dia ketemu sama Fuchou dan adiknya Mozu. Waktu ngeliat kultivasinya Hanju cuma berada di tingkat 3 ranah Foundation Establishment, Mozu mulai meremehkan Hanju. Tapi Hanju nggak mau pedulin itu. Dia milih buat bersiap untuk berkultivasi lagi. Waktu dia mulai berkultivasi, energi spiritual di sekitar tersedot habis. Kecepatan menyerapnya itu lebih tinggi dari Fuchou, yang berada di tingkat 9 ranah Foundation Establishment. Mereka berdua pun kini terkejut dan bingung. Gimana mungkin dengan kekuatan yang luar biasa itu ranahnya Hanju nggak naik-naik? Fuchou menduga kalau Hanju bisa menekan kultivasinya sendiri. 8 tahun kemudian, akhirnya Hanju mencapai tingkat 9 kekuatan spiritual petir. Dia menyuruh roh pohon untuk membuka ray teleportasi, karena dia ingin kembali ke sekte dalam. Kini sudah saatnya dia menerima gaji. Tapi sebelum itu, roh pohon itu terlihat tertarik dengan Hanju. Dia menawarkan Hanju sebuah kesempatan untuk dapat materi kultivasi lebih banyak lagi. Hanju bertanya, apakah itu berbahaya? Roh pohon menjawab, kesempatan datang dengan resiko. Dan karena MC kita ini nggak mau ambil resiko, dia pun nolak tawaran itu. Daripada ambil resiko, mending dia dapat gaji yang biasa aja. Saat berjalan-jalan di tengah kota, banyak ciwi-ciwi yang tertarik sama ketampanan Hanju. Bahkan Mozu yang awalnya meremehkan Hanju, kini menunjukkan ketertarikannya. Waktu megang tangannya Hanju, Mo ini bilang kalau dia butuh bantuan untuk sesuatu. Dia bilang ini adalah kesempatan besar. Kalau berhasil, ini bakal bikin Hanju bisa ngasilin banyak uang. Tapi Hanju sama sekali nggak tertarik sama apapun itu. Dia pun nolak, dan bilang kalau dia harus segera berkultivasi lagi. Setelah itu dengan cepat, dia langsung pergi kabur. Waktu bersembunyi di balik dinding, dia ngedengar ada 2 cewek yang lagi ngomongin dia. Cewek ini bilang kalau Hanju lebih baik daripada Mo yang berkompetisi di sekte dalam tahun lalu. Mendengar itu, Hanju baru ingat kalau dia kelewatan ikut kompetisi itu. Sekarang dia takut kalau masternya bakal marah ke dia. Dia pun langsung pergi nyari masternya. Di hadapan masternya itu, Hanju bilang kalau dia benar-benar nyesel karena udah terlalu sibuk berkultivasi sampai ngelewatin kompetisi sekte dalam itu. Tapi syukur masternya ini bilang kalau itu nggak masalah. Kemudian gurunya juga nanya, kenapa Hanju masih berada di level 3 Foundation Establishment. Padahal gurunya yakin dia bisa lebih dari itu. Hanju pun ngejelasin, dia sebenarnya udah di level 9 Foundation Establishment, tapi dia pengen tetap kelihatan low profile, jadi dia nyembunyiin kultivasinya itu. Mengetahui itu, gurunya bangga sama Hanju. Dan karena Hanju udah dapat pengakuan dari gurunya, sistemnya pun ngasih tahu kalau Hanju berhak mendapat hadiah buku rahasia teknik tubuh. Waktu mereka masih ngomong, tiba-tiba ada orang baru yang datang. Waktu Hanju noleh, ternyata itu adalah tetua Tie. Mereka berdua langsung kelihatan benar-benar awkward sekarang. Siswan ngasih tahu kalau Tie adalah murid baru di Yu Yu. Dan sekarang Hanju boleh manggil dia adik junior Tie.
Tapi Hanju bilang kalau dia nggak berani manggil kayak gitu. Di sisi lain, tetua Tie berpikir, gimana bisa Hanju punya akar spiritual? Padahal terakhir waktu dia ngecek, itu Hanju nggak punya akar spiritual. Selain itu, Hanju juga telah mencapai sekte dalam dengan sangat cepat. Padahal dia perlu bekerja keras untuk mendapatkannya. Dia pun mulai menyesal, kalau aja dia bisa tahu lebih dulu, mungkin aja dia bisa jadi lebih kuat sekarang. Ngelihat wajah Tie yang terus berpikir keras, Chang Yuer memperingati dia untuk jangan coba-coba berniat buruk karena Han adalah jenius dari Yu Yu Peak. Oke, sekarang si Xuan lanjut berbicara. Karena Hanju sangat suka berkultivasi, dia akhirnya ngasih tugas ke Hanju buat melindungi alam 10.000 iblis sekte Yu King. Itu adalah tempat sekte Yu King membiakkan hewan peliharaan iblis mereka. Mendengar itu, Chang Yuer pengen ikut juga. Tapi si Xuan gak ngasih karena di sana sangat berbahaya. Sering terjadi kasus amukan kandang iblis sampai bisa ngebunuh murid yang di sana. Ngedengar itu, Hanju langsung keringat dingin. Tapi si Xuan bilang jangan khawatir, karena setiap peak akan mengirim seorang murid untuk menjaga alam iblis itu. Tempat ini juga kaya energi spiritual, jadi cocok buat latihannya Hanju. Tapi ya karena berbahaya, jadi Hanju diminta untuk berhati-hati. Karena tidak ada opsi untuk menolak, Hanju makin takut guys. Walaupun gitu, dia tetap menerima tugas itu. Dia pun pergi untuk berkemas. Setelah itu, si Xuan berkata pada Tie kalau sekarang Hanju adalah saudaranya. Masalah apapun itu, dia diminta untuk diselesaikan sebisanya. Si Xuan juga bilang kalau Hanju adalah anak yang baik dan tidak akan pernah mencoba menipu siapa-siapa. Jadi Tie diminta untuk tidak khawatir. Mulai sekarang, Hanju akan menjadi murid sejati Yu Yu Peak. Mendengar itu, tetua Tie sempat merasa terkejut. Tapi setelahnya dia merasa kalau itu emang pantas. Setengah tahun berlalu. Di tempat ini, Hanju udah berkultivasi setiap hari dan sekarang, dia berada di level 6 Foundation Establishment untuk akar spiritual angin. Sedangkan yang lain masih sama. Karena bosen, Hanju nyempetin buat ngutak-ngatik fitur yang ada di sistemnya itu. Dia ngelihat ada notifikasi kalau peringkat disukai Xing Xuan udah naik menjadi 4 bintang. Dan statusnya adalah suami. Gila. Itu artinya Hong Xuan udah suka banget sama Hanju, sampai pengen jadiin dia suami. Sementara di notifikasi kedua, dibilang kalau teman baiknya Hanju, yaitu Mozu, lagi diserang sama seorang kultivator iblis dan hampir terluka parah. Hidupnya dalam bahaya, dia jatuh dari tebing. Tapi Hanju gak peduli sama itu, dan lebih memilih untuk pergi berpatroli. Jadi walaupun 10,000 Demon Realm adalah tempat yang baik untuk berkultivasi, tapi sesekali harus berpatroli juga untuk menghindari masalah kerusuhan binatang iblis. Waktu baru keluar dari kediamannya, Hanju ngedenger ada hewan yang mengaum. Waktu dilihat, itu benar-benar gak berbahaya guys, itu cuma kucing. Dia pun lanjut jalan. Tapi siapa sangka, hewan itu jadi lebih besar dan mulai loncat untuk menerkam Hanju dari belakang. Syukur Hanju sempat ngaktifin skill 7 Phantom Step untuk membuat bayangan dirinya. Jadi yang diserang sama iblis itu adalah bayangannya Hanju. Itu adalah iblis yang unik, karena dia bisa menembus pembatas pavilion. Dan itu adalah yang pertama kalinya. Hanju ngeluarin jurus 1000 bayangannya lagi untuk menyerang iblis itu. Tapi serangan itu dibuat cuma untuk nakut-nakutin iblis itu biar pergi. Setelah itu Hanju pergi melapor, karena kerusuhan binatang iblis baru-baru ini lumayan meresahkan. Di pusat sekte Yu King, para petinggi sedang membicarakan masalah hilangnya master dan kerusuhan binatang iblis di 10,000 Demon Realm. Mereka menduga kalau ini ada hubungannya dengan sekte iblis King Ming. Sekte iblis diduga mencoba menggunakan monster iblis dari 10,000 Demon Realm untuk merusuh. Satu dari mereka mencurigai ada pengkhianat dalam hierarki mereka. Ini adalah tetua Tianlei Peak, namanya tetua Daolei. Dia menegaskan kalau dua hal ini harus diselidiki secara tuntas. Setelah itu dia menoleh ke si Xuan. Selama rapat, si Xuan sama sekali tidak menyampaikan pendapat apa-apa. Itu membuat Daolei bertanya-tanya. Si Xuan hanya mengatakan kalau masalah ini bisa diputuskan oleh mereka semua. Kesimpulan dari rapat itu adalah mereka akan mengirim lebih banyak murid lagi ke 10,000 Demon Realm untuk memperkuatnya. 2 tahun kemudian, Hanju terlihat masih melakukan kultivasi di 10,000 Demon Realm. Untuk mengatasi ada iblis yang mengganggu, dia membuat sebuah pelindung. Pelindung itu sangat efektif dipakai untuk istirahat waktu lagi patroli. Beberapa saat kemudian, dari belakang Hanju ada suara yang berbicara pada Hanju. Menyadari suara itu, Hanju langsung kaget. Orang itu bisa menembus pelindungnya. Hanju menduga orang itu berasal dari ranah Golden Core. Orang ini bilang kalau dia juga murid dari sekte Yu King, dan dia di sini untuk menjaga 10,000 Demon Realm. Orang ini hebat guys, dia bisa tahu kalau Hanju nyembunyiin level kultivasinya. Terus dia juga nanya, kenapa Hanju kesini? Hanju ngejawab kalau dia diutus gurunya, yaitu si Xuan, untuk datang ke sini. Ngedengar nama si Xuan, orang ini lanjut nanya, apakah gurumu memberimu tugas? Tapi Hanju nggak mau ngejawab. Orang ini pun bilang kalau Hanju sekarang dalam masalah.
Setelah itu dia nyuruh Hanju buat ngikutin dia. Sebelum berangkat, sistemnya memberi info tentang orang itu. Namanya adalah Lee Kingzi. Dia adalah pemimpin guru sekte Yuking. Ranahnya berada pada level 8 Primary Soul, dan dia cinta sama siswan. Setelah baca info itu, Hanju gak percaya lagi sama Pak Tua itu, karena sebelumnya dia bilang dia itu murid kan. Sekarang, Lee lagi ngajak Hanju berkeliling sambil ngejelasin beberapa hal tentang iblis yang sebelumnya sempat nyerang Hanju. Nama hewan iblis itu adalah Tiger Heart White Dragon. Itu adalah hewan yang kejam dan bengis. Kali ini, dia memerintahkan begitu banyak hewan iblis untuk berkumpul dan membuat kerusuhan. Lee bertanya, gimana caranya hewan itu bisa tertarik ke Hanju. Tapi waktu ditanya, Hanju ini malah diem. Ternyata dia lagi ngebayangin gurunya pacaran sama Lee. Hanju bener-bener gak terima itu. Setelah dipanggil berulang kali, akhirnya Hanju nyaut. Dia mulai cerita kalau itu terjadi 2 tahun yang lalu. Dari cerita Hanju, Lee percaya kalau kerusuhan itu bukan disebabkan oleh Hanju. Sekarang Lee bilang kalau prioritasnya adalah nanganin masalah kemungkinan kerusuhan binatang iblis. Dan untuk nyelesain masalah itu, mereka harus mulai dari sumbernya. Kalau Mimin ngeliat sih, iblis ini mending jadi peliharaan gak sih? Lee menyuruh Hanju untuk mengalahkan binatang itu. Tapi karena MC kita ini gak suka ambil resiko, jadi dia nolak mentah-mentah suruhan itu. Tapi Lee gak kehilangan akal. Dia berkata, kalau Hanju bisa mengalahkan Tiger Heart White Dragon, dia akan memberinya sebuah teknik tertinggi dari sekte Yuking. Mendengar itu, Hanju berbalik badan. Sistem pemberitahuan quest muncul. Opsi pertama bilang, kalau Hanju menerima misi Lee, maka dia akan dibenci sekte iblis. Dan dia juga akan mendapatkan perhatian dari sekte iblis itu. Di opsi kedua, kalau Hanju menolak misi itu, maka dia akan mendapatkan buku rahasia ilmu pedang. Dari quest itu, ya jelaslah Hanju nolak misi dari Lee. Tiba-tiba dari belakang, hewan iblis yang ingin mereka musnahkan muncul. Hewan itu terlihat sangat marah. Beberapa saat kemudian, Chang Yuer dan salah seorang prajurit datang dan terlihat sedang berkeliling 10,000 Demon Realm untuk mencari Hanju, karena guru mereka mengatakan kalau sedang ada kerusuhan iblis di sana. Di depan, mereka melihat banyak potongan pohon yang berantakan. Jika dilihat-lihat, itu bukan dampak dari kerusuhan binatang iblis, tapi itu lebih seperti teknik pedang yang sangat hebat. Keesokan harinya, Hanju terkejut karena Chang Yuer menyusulnya ke sana. Chang Yuer loncat ke Hanju minta ditangkap, tapi Hanju lebih milih fokus ke orang yang dia ajak. Orang ini namanya Meng He. Dia adalah saudara senior ke-7 dari Yu Yu Peak, level 9 ranah Foundation Establishment. Dia nanya, kenapa ada banyak pohon di belakang yang ditebang? Karena nggak mungkin nyeritain semuanya, Hanju cuma bilang kalau kemarin ada binatang iblis yang menyerangnya. Tapi syukur ada satu senior yang datang untuk membantu. Kemudian, Meng He pergi untuk memeriksa sekitar. Sedangkan Hanju dan Chang Yuer beristirahat sambil minum teh. Chang Yuer menceritakan tujuan mereka ke sana karena master mereka merasa khawatir sama Hanju. Rumor mengatakan bahwa mata-mata sekte iblis telah menyusup ke 10,000 Realm, jadi mereka harus berhati-hati. Hanju pun berpikir betapa berbahayanya 10,000 Realm itu. Lalu dengan tiba-tiba, dia menyarankan Chang Yuer untuk meninggalkan 10,000 Realm. Tapi itu bukan ide yang bagus menurut Chang Yuer. Beberapa saat kemudian, Meng He datang dengan kondisi yang babak belur. Dia bilang kalau dia baru saja bertemu iblis besar dan hampir mati. Itu adalah binatang iblis ranah Golden Core. Kemudian dengan pergerakan yang sangat cepat, para binatang itu menuju tempat mereka. Ada terlalu banyak binatang di sana. Penghalangnya mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Dalam sekejap, rumah persinggahan itu hancur. Syukur mereka masih sempat terbang. Saat dilihat, ada yang aneh dengan binatang-binatang itu. Mereka tidak menyerang, melainkan hanya lewat saja. Tiba-tiba, dari belakang mereka, seekor burung ranah Golden Core menyerang. Jumlahnya ada 7 ekor. Chang Yuer sudah terlihat sangat pasrah. Di sisi lain, Meng He malah kabur. Tapi Hanju bersiap untuk mengeluarkan kekuatannya. Karena menolak misi dari Lee Kingzi sebelumnya, Hanju mendapatkan teknik pedang terbaik. Itu disebut Three Pure Shadow Sword. Teknik itu bisa memakai 3 jenis energi spiritual yang berbeda untuk membuat sebuah bayangan. Satu kekuatan spiritual pedang bayangan sangat kuat dan dominan dan dapat dilakukan terus-menerus sampai kekuatan spiritualnya habis. Dengan teknik itu, Hanju berhasil mengalahkan iblis Golden Core dan menyelamatkan Chang Yuer. Habis diselamatin, si Chang Yuer ini benar-benar kagum sama kekuatan Hanju, karena dia berhasil ngalahin 1 iblis ranah Golden Core dan 6 iblis puncak Foundation Establishment. Ngeliat itu juga, Chang Yuer semakin suka sama Hanju. Dengan mata dingin itu, Hanju semakin terlihat tampan dan berani. Asik. Tapi setelah semua beres, muka polos ngeselin Hanju balik lagi. Kali ini dia ngumpulin semua bangkai iblis itu untuk ditukar jadi Spirit Stone, dan mereka pun pergi. Mereka menuju area teleportasi utama dari 10,000 Demon Realm, dan di sana udah ada Meng He. Waktu pertama kali ngeliat Meng He, Chang Yuer langsung nendang mukanya.
Chang Yuer benar-benar kesel sama Meng He yang kabur gitu aja. Oke, sekarang mereka udah balik ke Yuyu Peak. Hanju nukerin semua hasil tangkapannya. Dia nggak nyangka kalau itu bakal terjual sebanyak 397 buah spiritual stone berkualitas tinggi. Ngeliat itu, tiba-tiba dia pengen balik lagi ke 10,000 Demon Realm. Tapi Chang Yuer ngasih tahu kalau mereka nggak boleh ngebunuh hewan di sana dengan sengaja, karena itu adalah peliharaan sekte. Jadi mereka bisa dihukum. Sedangkan kejadian kemarin itu adalah sebuah kasus khusus. Chang Yuer yakin mereka tidak akan dihukum. Dalam hati, Hanju berpikir kalau dia lebih suka dalam pengasingan. Dia pun berencana akan menyimpan Spirit Stone secara berhati-hati, dan sisanya akan digunakan untuk menerobos ranah Golden Core. Kini mereka bertiga sudah menghadap ke Sisuan. Hanju berlutut meminta maaf karena telah membunuh hewan iblis, dan dia bilang pengen dihukum selama 100 tahun. Tapi Sisuan nawarin, gimana kalau 100 tahun lamanya Hanju tidak boleh berkultivasi? Hanju pun langsung gak bisa ngomong. Chang Yuer langsung membela Hanju. Dia bilang kalau Meng He lah yang bersalah karena telah melarikan diri dan meninggalkan mereka saat diserang binatang iblis. Dengan kebijaksanaannya, Sisuan berkata kalau yang dilakuin Meng He sudah benar. Lebih baik satu orang hidup untuk menyampaikan berita daripada 3 orang mati bersama. Kali ini Chang Yuer yang dibuat tidak bisa berbicara apa lagi. Setelah itu, Sisuan menyuruh Chang Yuer dan Meng He untuk pergi dulu. Masih dalam posisi berlutut, Hanju mulai berpikir yang aneh-aneh. Dia takut masternya mencurigai hal yang aneh-aneh. Hanju, untuk apa tujuan kau berkultivasi begitu lama? Tanya Sisuan. Hanju ngejawab, itu untuk hidup selamanya. Sisuan menjelaskan kalau dia nggak bisa hidup selamanya tanpa kesempatan. Kalau dari rencana Hanju sih dia pengen ningkatin kultivasi dulu, baru dia mencari kesempatan itu. Sisuan nanya gitu karena dia udah susah payah selama ini nyariin Hanju kesempatan, tapi Hanju malah nggak mau. Selain itu, Sisuan juga ngaku kalau tingkat teknik kultivasi Hanju itu lebih tinggi darinya. Jadi dia nggak bisa ngasih bantuan teknik apapun ke Hanju. Lalu Sisuan nawarin Hanju sebuah gua innate energi spiritual. Di sana ada atribut lain selain aura petir. Hanju langsung tertarik. Tapi untuk ngedapetin itu, dia harus berkompetisi di sekte dalam, dan dia juga harus dapat 3 teratas. Ngedengar itu, jiwa cemen MC kita ini bangkit lagi guys. Masa dia nanya itu berbahaya atau enggak sih? Parahnya lagi, dia nanya apakah di sana ada kultivator Golden Core atau lebih. Sisuan yang gregetan pun bilang, kau pikir ranah Golden Core itu seperti sayuran di pasar? Gak mungkin ranah Golden Core itu ikut pertandingan. Kalaupun ada pasti mereka udah jadi murid inti atau tetua. Dengan kata lain, semua yang berkompetisi ini berada di ranah Foundation Establishment. Nah sekarang baru deh muka liciknya keluar. Dia akhirnya nerima tawaran itu. Menurut gurunya, kompetisi sekte dalam akan berlangsung 8 tahun lagi. Untuk itu, sekarang dia berniat untuk melanjutkan kultivasi dulu. Di tempat ini, Hanju mesen tempat untuk melakukan kultivasi. Harganya sebesar 100 Spirit Stone. Saat masuk ke tempat itu, banyak ciwi-ciwi yang terpesona sama ketampanan Hanju. Ternyata, kabar kalau Hanju adalah murid tampan dari Yuyu Peak udah nyebar ke pelosok negeri. Di depan Hanju adalah area teleportasi menuju kolam spiritual angin. Kali ini dia berniat untuk meningkatkan aura spiritual anginnya. Kalau dilihat, tempat ini lebih baik dari kolam petir sebelumnya. Waktu baru nyampe di sini, Hanju ngelihat ada seorang kultivator yang dibully sama orang-orang di sekitarnya. Nama orang ini adalah Zofan. Dia sedang berkultivasi juga untuk kompetisi sekte dalam. Dia dibully karena ranah kultivasinya masih rendah. Sistem Hanju ngasih tahu kalau Zofan ini adalah seorang player innate fate. Dia adalah reinkarnasi dari seorang kultivator Mahayana. Lahir di kota mortal, akar spiritualnya terdeteksi oleh sekte Yuking. Jiwanya disembunyikan dengan harta spiritual. Kini harta itu rusak parah demi melindunginya, dan sekarang hartanya lagi proses perbaikan. Saat Zo berkultivasi, tanpa sadar energi spiritualnya diserap oleh harta itu, yang menyebabkan kecepatan kultivasi Zo sangat lambat. Melihat analisis itu, Hanju terlihat ketakutan. Karena kelihatannya Zofan ini kuat banget. Dia pun berpikir apakah dia harus membantu Zofan sekarang. Malaikat iblis dan malaikat suci berterbangan di atas kepalanya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk tidak membantu. Dia lebih milih untuk berkultivasi. 8 tahun kemudian, Hanju selesai melakukan kultivasinya. Kini akar spiritual tanah dan airnya sudah mencapai level 8 ranah Foundation Establishment. Dan akar spiritual api, petir, angin, dan kayu telah mencapai level 9 ranah Foundation Establishment. Di depannya, Hanju melihat Zofan. Dia kelihatan habis diputusin pacarnya. Waktu Hanju mau balik, tiba-tiba dia dipanggil sama Zofan. Zo berasal dari puncak Tianli. Dia mendengar cerita tentang Hanju dari Mo. Dan dia selalu ingin bertemu dengan Hanju.
Dari situasinya sih kayak mereka bakal bertarung guys. Tapi ternyata Zhou minta saran ke Hanju gimana cara memenangkan hati wanita, karena dia dengar Hanju ini sangat populer di kalangan wanita. Untuk membantu Zhou, Hanju cuma menyarankan dia untuk mengesampingkan tentang wanita terlebih dahulu dan berfokus pada diri sendiri. Mendengar nasihat itu, hati Zhou mulai tersentuh. Hanju pun pergi setelah itu. Dalam hati Hanju bilang, "Konyol, hal yang paling penting adalah wajahmu. Coba bandingkan wajahmu dengan wajahku." Lonceng Yuyupik berbunyi lagi. Ini adalah panggilan untuk semua murid. Saat pergi ke sana, Hanju bertemu dengan Liu Sanxin. Dia bertanya, "Apakah kau mengenal seorang wanita bernama Xing Hongxuan?" Seketika, Hanju pun terkejut. Dengan jantung yang deg-degan, Hanju jawab kalau dia nggak kenal wanita itu. Lalu, Liu lanjut bercerita kalau dia sudah menyelinap selama bertahun-tahun bersama Master Sekte di 10,000 Demon Realm dan bertarung dengan Sekte Iblis. Itu dilakukan karena pengkhianat dari Sekte Iblis telah memberikan informasi pada Master Sekte tentang Sekte Iblis. Karena informasi itu, Master Sekte berpura-pura meninggalkan Sekte Yuking. Faktanya dia pergi ke 10,000 Demon Realm untuk melakukan penyergapan. Pengkhianat dari Sekte Iblis itu bernama Xing Hongxuan. Ketika dia masih muda, dia dipaksa minum racun, dan dia juga dipaksa untuk datang ke Sekte Yuking sebagai mata-mata. Dia selalu membenci Sekte Iblis. Sebelumnya, dia mencoba menemukan penawar racun di sekte luar. Gadis ini juga seorang yang baik. Dia tahu benar dari yang salah dan berbalik ke arah kebenaran. Kemudian, dia diselamatkan oleh Master Sekte karena perbuatan baiknya. Master Sekte mengizinkannya menjadi murid dalam. Sekarang Xing Hongxuan berlatih di peak utama di bawah bimbingan saudari junior Master Sekte, namanya Dawis Jingsu. Tadi Liu bertemu dengan gadis itu, dan dia mengatakan bahwa dia mengenal seorang pelayan dari seorang alkemis bernama Hanju. Dan kebetulan, di Yuyupik dia juga kenal orang bernama Hanju. Liu bertanya, apakah ini hanya sekedar kebetulan? Karena sudah merasa terpojok, akhirnya Hanju mengaku. Dia bilang kalau dia kenal sama Xing Hongxuan. Setelah mengaku, Liu menyuruh Hanju untuk tidak khawatir. Dia cuma tidak menyangka kalau Hanju punya potensi yang sangat hebat. Setelah tahu cerita tentang Xing Hongxuan itu, Hanju merasa bersalah telah mempersulit Hongxuan dulu. Di aula tempat berkumpul, siswan mengumumkan kalau kompetisi sekte dalam akan segera dimulai. Setiap peak akan mengirimkan setidaknya 10 peserta. Hari ini dia bertanya, siapa yang siap untuk berpartisipasi? Mendengar tawaran itu, semua orang di sana langsung mengangkat tangannya. Mereka semua sangat bersemangat, karena hadiahnya tidak sedikit. Selain dari peninggalan teknik-teknik terhebat dari aliran Yu, ada 500 Spirit Stone kualitas terbaik, ditambah dengan Spirit Ice Spear juga. Dari hadiah-hadiah itu, Hanju tidak melihat ada hadiah Goa Init. Hanju berpikir kalau gurunya sudah memberi Hanju sebuah kesempatan eksklusif untuk mendapatkan Goa itu. Dia pun akhirnya mengangkat tangannya. Melihat itu, siswan langsung milih Hanju untuk berada di posisi pertama. Orang-orang yang ngelihat Hanju angkat tangan ngerasa nggak percaya, karena Hanju ini terkenalnya sebagai murid yang malas dan cuma tahu berkultivasi aja, gengs. Selanjutnya, siswan minta waktu berdua bersama Hanju. Yang lain diminta untuk pergi. Siswan nyampein kekagumannya pada Hanju karena telah meningkatkan kultivasinya dengan sangat cepat. Hanju berterima kasih, katanya itu juga karena bimbingan dari masternya. Tapi masternya ngerasa nggak pernah ngajarin apa-apa. Siswan bilang ada orang dari luar sekte yang nyampein ke dia kalau Hanju ini lahir dari sekte luar dan seorang yang pekerja keras. Selanjutnya, siswan mengangkat Hanju sebagai murid pribadinya dari hari ini sampai seterusnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak perlu. Sistemnya langsung memberi info kalau Hanju dapat hadiah berupa Nine Dragon Demon Banishing Seal yang merupakan buku teknik rahasia. Selain itu, siswan juga ngasih token murid pribadi milik Yu. Kini Hanju mulai berlatih Nine Dragon Demon Banishing Seal. Menggunakan kekuatan spiritual yang berbeda dengan atribut yang berbeda dapat menghasilkan efek yang berbeda pula. Dengan skill 3 Perfect Shadow Sword, seharusnya ini udah cukup untuk memenangkan kompetisi. Tapi habis itu Hanju malah kepikiran, dua skill itu terlalu kuat, dia nggak mau terlalu kelihatan mencolok di kompetisi itu. Beberapa saat kemudian, Chang Yuer datang. Masternya nyuruh dia buat ngasih tahu peraturan di kompetisi ke Hanju, karena Hanju ini baru pertama kali ikut kompetisi. Jadi 18 pick udah bikin platform duel. Murid-murid yang ditugaskan dari setiap pick akan bertarung 1 lawan 1, sampai 10 besar diputuskan. Kemudian mereka akan pergi ke kota sekte dalam untuk bertempur, dan seluruh sekte akan menyaksikan pertempuran tersebut. Dengan kata lain, tidak akan banyak orang yang menonton sampai akhirnya 10 besar nanti. Jadwal pertarungan Hanju berlangsung besok di Tianzu Peak. Setelah selesai menjelaskan, Chang Yuer kembali.
Hanju masih bersikeras berpikir kalau dia harus low profile agar tidak terlalu dikenal. Dari belakang, tiba-tiba ada yang memanggilnya suami. Hanju terkejut. Ternyata itu adalah Sing Hongsuan. Dia datang untuk bertanya tentang kultivasi Hanju yang udah nyampe level 9 ranah Foundation Establishment. Tapi Hanju tetap low profile dan dia bilang kalau levelnya hampir mendekati itu. Dan karena ada kompetisi, jadinya dia belum meningkatkan itu lagi. Setelah itu, Hongsuan ngasih sesuatu yang bisa ningkatin kultivasinya Hanju. Itu adalah pil Yuking. MC kita ini pun langsung masang muka remeh. Sebenarnya dia nggak perlu pil kayak gituan. Setelah itu dia pergi. Di peaknya, Hongsuan bertemu masternya. Ini adalah masternya, namanya Dawis Jingsu. Hongsuan mengatakan kalau dia telah jatuh cinta sama Hanju. Selain itu dia juga ngasih tahu kalau Hanju udah berada di level 9 ranah Foundation Establishment dengan sangat cepat. Tapi masternya ini belum pernah dengar cerita tentang Hanju yang dapat berkultivasi secara cepat. Hongsuan langsung ngasih tahu kalau Hanju ini selalu low profile dan selalu sibuk dengan kultivasi tertutup, makanya nggak kelihatan kultivasinya. Info itu dia dapat dari Master Sekte. Mendengar itu, masternya ini pun tertarik ingin memperhatikan Hanju lebih lanjut. Di arena pertandingan, Hanju merasa kaget karena dari info sebelumnya cuma 10 besar yang akan ditonton seluruh sekte. Tapi sekarang, waktu pertarungan dia malah banyak orang yang menontonnya. Sebelum pertarungan dimulai, sistemnya memberitahu kalau Hanju menang dalam profil tinggi, maka dia akan mendapat 1000 batu roh kualitas terbaik. Tapi kalau dia menang dengan profil yang rendah, maka dia akan mendapat senjata spiritual. Karena Hanju ngerasa kalau senjata spiritual lebih kuat daripada senjata sihir, dia pun milih opsi kedua. Selain itu, dia juga nggak suka jadi pusat perhatian, jadi dia milih untuk tetap hidup dengan low profile. Pertandingan pertama dilakukan antara Hanju dari Yupik dan Lu Renjia dari Tianzu Peak. Tapi pas bertarung, MC kita ini malah nggak ada perlawanan sama sekali guys. Dia malah teriak sambil lari ke sana kemari. Musuhnya ngerasa ini nggak ada seru-serunya sama sekali. Karena Hanju terus saja menghindar, orang-orang jadi tidak tertarik lagi dengan pertandingan itu. Mereka pun pergi satu persatu. Mo dan Fucho juga terkejut kenapa Hanju bisa selemah itu. Tapi Fucho yakin kalau itu dilakukan dengan sengaja. Dan itu bener guys, Hanju cuma acting biar semua orang pergi dulu. Di samping itu, juri juga sudah tertidur tuh. Inilah saatnya dia ngeluarin kekuatan aslinya. Musuhnya menyerang, tapi Hanju dengan cepat bisa berada di belakang musuhnya. Dan dengan satu serangan, musuhnya langsung KO. Pertandingan berakhir, Hanju pun menang. Di luar arena, Mo curhat ke kakaknya karena dia nggak bisa ngedapetin hatinya Hanju. Kakaknya pun ngejelasin kalau Hanju itu adalah seorang petapa yang hanya ingin fokus berkultivasi. Dia nggak pengen ditahan sama hubungan cinta. Akhirnya dia pun bisa mengerti. Sekarang 10 besar sudah diumumkan. Hanju tidak akan punya kesempatan untuk menghindar seperti biasanya lagi. Selain itu, Sang Mahayana, Zofan, secara mengejutkan juga masuk di 10 besar itu. Hanju pun kini mulai berkultivasi lagi untuk meningkatkan kekuatan dan menghindari masalah. Saat bermeditasi, dia mendengar ada suara angin. Tapi anehnya, daun-daun di sana tidak berayun sama sekali. Dia pun langsung mengeluarkan kekuatan untuk menyerang ke bagian semak. Hanju mengira itu iblis, tapi ternyata itu adalah tetua tertinggi Sekte Yuking. Dia bilang kalau dia cuma lewat. Katanya begitulah cara dia untuk melakukan kultivasi dengan menggunakan kekuatan spiritualnya. Tetua ini berbentuk roh primordial, sedangkan tubuh aslinya ada di tempat lain. Hanju berniat untuk memberitahu gurunya tentang kejadian ini. Tetua itu langsung minta maaf dan memohon agar Hanju tidak memberitahunya. Hanju kaget waktu tahu kalau tetua ini tahu gurunya. Jadi Sisuan dan Master Sekte-nya itu adalah murid dari tetua ini. Waktu tahu itu, Hanju nggak tertarik lagi dan berniat untuk pergi. Selanjutnya, tetua ini menawarkan Hanju sebuah warisan. Karena dia ngerasa Hanju punya kekuatan yang luar biasa. Warisan itu adalah tubuh emas rasi bintang surgawi. Di seluruh Sekte Yuking, cuma dia dan Master Sekte yang bisa ngajarin. Tapi Hanju nggak tertarik sama sekali. Dia mikir tetua itu pasti pengen ngejebak dia. Karena ditolak mentah-mentah, tetua itu pun ngambek dan pergi. Saat kembali ke Yuyu Peak, Hanju menceritakan itu semua ke Sisuan. Gurunya itu pun bilang kalau dia yang bakal ngurus itu jika terjadi lagi. Selain itu, Hanju juga nanya apa itu tubuh emas rasi bintang. Dengan sedikit menahan tawa, Sisuan bilang kalau itu adalah teknik terkuat Sekte Yuking. Sebelum bisa mempraktekannya, Hanju harus memotong akar manusia. Akar manusia yang dimaksud itu adalah akar dari seorang pria. Jadi akar seorang pria itu adalah barang yang di bawah ya guys. Kini Hanju sadar kalau Pak Tua itu nggak punya maksud baik. Di kota Sekte Dalam, pertarungan 10 besar dari kompetisi Sekte Dalam secara resmi dibuka. Seluruh sekte sudah datang untuk menonton. Hanju sudah berada di dalam, dan seluruh murid Yuyu Peak datang untuk menyemangatinya. Di belakang, Zofan diperingati oleh Fuchao tentang Hanju. Tapi Zofan ini yakin bisa mengalahkan Hanju dengan senjata sihirnya. Oke, sekarang adalah pertarungan Hanju melawan Zhou. Dengan percaya diri, dia membiarkan Hanju untuk menyerang lebih dulu.
Hanju pun berkata kalau dia tidak akan menahan diri. Zo yang awalnya pede sekarang terlihat mulai gelisah. Dia teringat kata Mo Fucho yang bilang kalau Hanju itu adalah seorang panutan bagi generasi mereka. Tapi Zo bisa mengendalikan pikirannya. Sekarang dia kelihatan optimis lagi. Untuk nahan serangan Hanju, dia ngeluarin absolute defense. Dia juga kembali menantang Hanju untuk menyerang. Di kursi penonton, Mozu kelihatan mulai khawatir Hanju tidak bisa menang. Tapi Chang Yuer nganggap itu masih terlalu cepat untuk membandingkan. Dan benar aja, baru beberapa detik mereka ngomong, tiba-tiba di arena pertarungan, Zofan udah terpental jauh kena serangannya Hanju. Untuk itu, pertarungan dimenangkan oleh Hanju dari Yu Yu Pick. Saat berada di pinggir arena, Zo masih belum percaya kalau dia kalah dengan Hanju, yang belum ngeluarin kekuatan sesungguhnya. Peringkat 5 besar sudah diputuskan. Sekarang panitia pakai undian untuk menentukan peserta yang melewatkan babak berikutnya dan langsung menuju ke 3 besar. Dan 4 orang lainnya akan saling bertarung. Orang yang mendapatkan warna merah akan melewati babak berikutnya. Waktu Hanju ngambil, dia dapat warna merah. Itu artinya dia udah langsung masuk ke babak 3 besar. Dia teringat kata masternya. 3 besar dari kompetisi ini bakal dapat tempat tinggal gua pribadi. Dan itu berarti dia udah pasti dapat guanya. Setelah Hanju terpilih melewati babak selanjutnya, 4 orang sisanya ikut serta di babak semifinal. Tapi nggak ada satupun dari 2 pertandingan itu yang spektakuler. Pertandingan 1 nggak seru karena kultivatornya cuma ngadu roh mereka, sedangkan pertandingan lainnya cuma ngadu otot mereka, tanpa pakai senjata apapun. Sedangkan penonton lebih tertarik menonton pertandingan yang hanya memakan waktu 3 detik. Setelah kedua pertandingan itu, sekarang panitia udah dapat nama untuk 3 besarnya, dan mereka bakal diadu lagi. Tapi tiba-tiba Hanju ngangkat tangan dan meminta untuk mengundurkan diri dari pertandingan. Dia bilang energi spiritualnya udah habis gara-gara dipakai buat ngalahin musuh dengan cepat di pertandingan sebelumnya. Karena itu dia bersedia jadi peringkat ketiga saja. Sebenarnya itu karena dia udah dapat Gowashi, makanya dia nggak mau lagi susah-susah bertanding. Panitia memutuskan juara 3 adalah Hanju, dan dia diminta untuk mengambil hadiah di pick utama nanti. Penonton yang ada di sana terlihat kecewa, dan mereka lebih memilih Zofan sekarang. Zofan yang ngeliat itu serasa seneng, dan berterima kasih sama Hanju. Sistem langsung nyatet peringkat kesukaan Zo itu naik jadi 2 bintang. Tapi karena Hanju gak ngerasa ngelakuin apa-apa, dia pun bingung. Kenapa bisa naik ya? Karena Hanju udah masuk 3 besar sambil tetap low profile, dia akhirnya berhak dapat sebuah harta karun. Harta ini bisa otomatis bertahan melawan serangan musuh. Itu bisa bertahan melawan 1 pukulan dari kultivator Soul Formation Realm. Jika disuntikkan energi roh ke dalamnya, maka kemampuan bertahan akan meningkat. Soul Formation Realm berada di atas Nascent Soul. Sekarang, 3 besar itu udah nyampe di pick utama, dan Dawis Jingsu ngasih masing-masing dari mereka tempat tinggal gua bawaan yang terletak di pegunungan sekitar. Karena lokasinya berada di tempat terpencil, jadi bola lampu itu akan membantu mereka untuk pergi ke sana. Gua pertama kaya akan ki spirit api dan angin, dan itu adalah pilihan dari si juara 1. Lalu kedua ada gua dengan ki spirit air, api, dan kayu, itu dipilih oleh si juara 2. Dan ketiga ada gua dengan semua ki spirit yang bercampur, itu didapat sama Hanju. Tapi bola untuk Hanju ini gak berwarna. Dia pun ngerasa dikucilkan. Sekarang mereka dipersilakan mengikuti bola itu untuk pergi ke gua. Ada celah kecil di gunung, dan cahaya terang memancar darinya. Retakannya kelihatannya biasa saja, tapi sangat sempit dan cuma bisa muat 1 orang. Tapi setelah jalan beberapa langkah, sebuah gua besar dan sebuah rumah terlihat. Tanah guanya subur dengan kolam yang indah, dan di sana terlihat pemiliknya lagi nyoba pakaian barunya. Dia mulai pakai jubah itu. Tapi pasti pakai itu sama aja nggak kayak pakai apa-apa, karena emang bening guys. Sekarang orang-orang akan susah mencari guanya, tapi untuk mengatasi itu dia udah ngukir sebuah tulisan di pintu depan. Di depan, Mo Fucho dan Zofan datang untuk berkunjung. Zofan nanya, "Saudara Mo, apakah kamu yakin itu gua tempat tinggal Hanju?" "Aku masih menebaknya sampai sekarang, tapi sekarang aku yakin akan hal itu. Lihat sebelah sana." Mo Fucho menunjuk ke arah dinding gua. Di sana ada tulisan, "Kerja keras hari ini, kebebasan esok hari." Kata-kata itu benar-benar ngambarin Hanju guys. Sekarang mereka udah ketemu Hanju. Waktu ketemu, Mo Fucho nawarin Hanju sebuah misi yang berhubungan dengan kultus Fury Descent Nether. Zo nambahin kalau cabang itu punya banyak pil yang bisa bantu Hanju untuk berkultivasi. Karena ngerasa nggak perlu, Hanju nolak itu mentah-mentah lagi guys. Dia bilang dia bakal bikin terobosan ke ranah Golden Core di kultivasinya kali ini. Tapi mereka belum kehabisan akal. Fucho bilang terobosan ke ranah Golden Core itu susah. Kesengsaraan surga kali ini akan lebih menakutkan. Kalau Hanju mau pergi sama mereka, mereka akan memberikan pil transendensi kesengsaraan untuk Hanju. Di sini Hanju mulai berpikir,
Sistemnya muncul dan ngasih 2 pilihan. Kalau Hanju setuju, maka dia bakal dapat Spirit Stone tingkat rendah. Tapi kalau dia nggak setuju dan tetap berkultivasi, maka dia akan mendapatkan equipment. Ya, ngeliat pilihan itu, dia mending nolak lah. Dia bilang dia cuma pengen berkultivasi dengan damai. Saat balik dari guanya Hanju, Fucho dan Zou berpikir kalau Hanju itu terlalu pengecut. Karena untuk bisa berkultivasi dan meningkatkan level, dia harus berjuang mendapat peluang. Jadi akan sulit baginya untuk mendapat sumber daya jika dia terus berkultivasi dalam pengasingan. Dalam hatinya, Zou bertekad untuk melampaui Hanju. Dia akan menunjukkan kalau dia gak lebih buruk dari Hanju. Di saat yang sama, Hanju menerima hadiah karena menolak tawaran mereka. Itu adalah Little Universe Belt yang memiliki ruang alternatif yang besar dan dapat digunakan sebagai cincin atau tas penyimpanan. Ikat pinggangnya elastis dan tidak mudah rusak. 2 tahun kemudian, akhirnya 6 akar spiritual Hanju mencapai kesempurnaan dan dia sudah siap untuk menerobos ranah Golden Core. Kesengsaraan surgawi alam Golden Core men-trigger iblis batinnya seseorang. Sisi iblis Hanju telah muncul. Dia siap menggoda Hanju dalam kesengsaraan kali ini. Iblis itu bertanya, apa yang diinginkan Hanju? Semua tawaran disebutkan, tapi ternyata Hanju ini tidak tergoda sama sekali. Dia bisa menahan diri. Karena itu, iblisnya kini telah musnah. Petir menyambar dari langit. Tapi Hanju udah pakai Golden Cicadas Mystic Divine Robe, jadi tubuhnya aman. 7 hari kemudian, Hanju mendapat Kilin Sword karena telah berhasil menembus ranah Golden Core. Pedang ini terbuat dari tulang kilin, berisi jiwa kilin dan memiliki efek Exorcising Evil. Dan dia juga dapat Mystical Power. Umurnya juga meningkat. Dia sangat senang sekarang. Setelah itu, dia berbaring untuk melihat notifikasi hubungan di sistemnya. Di sistem itu tertulis kalau Li Qingzi lagi serang sama kultivator jahat. Itu adalah kultus Nether Viris Chenden. Tiba-tiba Hanju berpikir tentang Sekte Yuking. Dia takut kultus itu telah menyerang Sekte juga. Dia pun bergegas pergi untuk menemui masternya. Tapi baru saja sampai di perbatasan Sekte, Hanju melihat keadaan Sekte sudah kacau balau karena serangan. Banyak orang yang luka-luka. Di sana dia bertemu dengan Chang Yuer. Chang Yuer meminta Hanju untuk menemui master karena dia udah dicariin kemana-mana. Hanju pun menghadap ke Siswan. Dia minta maaf karena telah pergi berkultivasi terlalu lama setelah kompetisi berakhir. Dan dia juga minta maaf karena lupa untuk datang menyapa masternya. Tapi kali ini Siswan terlihat sangat marah. Dia bilang, "Kamu masih ingat untuk kembali? Aku pikir kau telah mengkhianati Sekte." Hanju mulai terpojok dan gak bisa ngomong apa-apa. Keadaan sekarang, Sekte Yuking akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Master ini akan memberimu kesempatan. Dirimu dapat langsung meninggalkan Sekte Yuking. Siswan minta Hanju pergi dari sekte menyelamatkan diri, karena dia tahu Hanju ini takut sekali sama kematian. Notifikasi sistem muncul. Pilihan pertama, tinggalkan sekte Yuking dan jelajahi dunia kultivasi sendiri dan dapatkan sebotol pil Gathering Key. Atau pilihan kedua, tetap di sekte Yuking sampai kehancuran, atau sampai kultus Virisenden Nether berhenti menyerang dan mendapatkan Magic Tool dan Magic Book. Hanju bertanya, "Master, bagaimana denganmu?" Masternya pun menjawab, "Aku hidup dan mati bersama dengan sekte Yuking." Setelah itu, Hanju berkata, murid ini akan hidup dan mati bersama masternya. Anjay, so sweet banget guys. Tiba-tiba tingkat kesukaan masternya meningkat jadi 3 bintang. 1 bintang lagi masternya bisa jadi pasangan hidupnya Hanju tuh. Sebenarnya Hanju ini takut juga guys, tapi dia sok-sokan aja berani di depan masternya itu. Setelah itu Hanju dipersilahkan untuk pergi. Siswan meminta Chang Yuer untuk membantu Hanju berkultivasi. Di guanya, Chang Yuer datang untuk menabur tanaman spirit. Ini bertujuan untuk meningkatkan ki spiritual di gua itu. Formasi spiritual terdiri dari redstone, dan perlu kekuatan spiritual untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya. Formasi ini dapat menyembunyikan pintu masuk gua juga. Jika ada yang menerobos masuk secara paksa, mereka akan terjebak dalam ilusi dan tidak dapat melarikan diri. Spirit grass ini tidak perlu dirawat, dan itu akan meningkatkan aura di sekitarnya. Hanju nggak pernah kepikiran kalau Chang Yuer ini bisa ngelakuin ini. Chang Yuer pun ngasih tahu, walau dia nggak punya kultivasi sehebat Hanju, tapi dia ahli dalam alkimia, talisman, formasi spirit, dan exorcism. Hanju berterima kasih. Chang Yuer bilang kalau nggak perlu berterima kasih, sambil nyodorin boobsnya. Lalu Chang Yuer juga berkata kalau dia bakal pindah bersama Hanju di gua itu. Tapi Hanju ini mikir kalau Chang Yuer pengen ngambil alih gua ki spiritualnya itu. Chang Yuer pun marah,